Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian semua, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan ulama dan pejuang Islam yang bernama Tengku Fakinah dari Aceh Besar, Aceh. Tengku Fakinah lahir sekira tahun 1856 di Desa Lemdiran, Gampong Lambenot, Kemukiman Lemkrak, Aceh Besar. Ayahandanya adalah Datuk Muhammad alias Tengku Asahan, seorang bangsawan Aceh. Ibundanya adalah anak dari Tengku Muhammad Saad alias Tengku Cik Lempuco alias Tengku Cik di Lemkrak. Kakeknya dari ibu adalah seorang ulama, pimpinan dayah atau pesantren Lempuco, sekaligus guru dari pahlawan besar Tengku Cik di Tiro Muhammad Saman. Tengku Fakinah belajar langsung kepada kedua orang tua yang juga ulama. Beliau belajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab Jawa langsung kepada ibunya. Selain itu, Tengku Fakinah juga diajarkan cara menenun pakaian, memasak dan menjahit. Sedangkan kepada ayahnya, Tengku Fakinah mempelajari berbagai macam cabang keilmuan dengan memakai kitab-kitab Arab, yang mengantarkan beliau menjadi seorang yang alim, sehingga masyarakat Aceh mengenalnya dengan Tengku Fakinah. Tahun 1872, atau 1 tahun sebelum meletus perang dengan Belanda, beliau menikah dengan seorang ulama muda bernama Tengku Ahmad alias Tengku Anak Gli. Bersama suaminya, Tengku Fakinah mulai merintis pembangunan dayah atau pesantren yang dibantu pembiayaan oleh ayahnya. Di dayah yang baru dibangun, Tengku Anak Gli mengajar santri laki-laki, sedangkan Tengku Fakinah mengajar santri perempuan. Baru 1 tahun suasana berjalan, maka meletuslah Perang Aceh di tahun 1873, di mana Belanda mengultimatum Sultan Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda. Semenjak tahun 1873 peperangan Aceh pun bermula. Kerugian kedua belah pihak sangat besar, dan banyak para pejuang yang syahid di medan pertempuran untuk menghadapi agresi Belanda. Salah satunya adalah Tengku Ahmad Anak Gli, suami dari Tengku Fakinah. Setelah suaminya syahid, Tengku Fakinah mulai turun ke kancah peperangan. Beliau mengumpulkan para wanita yang suaminya telah syahid di medan perang, dengan membentuk pasukan Inung Bale. Selain itu, karena keahlian berdiplomasi dan keberaniannya, Tengku Fakinah kemudian diangkat sebagai panglima perang, dengan 3 batalion tambahan dari pihak laki-laki selain 1 batalion para janda yang telah disebutkan. Jadilah 4 batalion berada di bawah kepemimpinan Tengku Fakinah. Disebutkan, selain berani, cerdas, Tengku Fakinah adalah seorang yang rupawan. Beliau dan Cut Nyak Din memiliki banyak kesamaan dalam hal cerdas, alim, dan rupawan. Setelah lebih kurang 2 tahun menjanda, Tengku Fakinah menikah dengan Tengku Nyak Badai, yang juga ulama muda Pidi, lulusan dayah Tengku Cik Tanoh Abe, dan teman sepengajian Tengku Cik di Tiro. Bersama Tengku Nyak Badai, Tengku Fakinah kemudian semakin kokoh dalam perjuangan. Berbagai peperangan dilalui oleh 2 pasangan tersebut, terhitung dari tahun 1876 sampai syahidnya Tengku Nyak Badai di tahun 1896. Mereka terus bersama turun ke medan peperangan untuk menggelorakan jihad fi sabilillah. Bahkan setelah wafatnya Tengku Cik di Tiro, Panglima Besar Perang Aceh pada tahun 1891, dan Tengku Cik Abdul Wahab Tanoh Abe 1894, mereka terus melanjutkan estafet perjuangan. Tengku Fakinah juga sosok yang membujuk Cut Nyak Din agar mengingatkan suaminya Tengku Umar Melaboh untuk kembali ke barisan perjuangan Aceh setelah beliau bergabung dengan Belanda selama 3 tahun. Sehingga Tengku Umar Johan Pahlawan kembali ke barisan perjuangan dan menemui syahidnya di Ujong Kalak Melaboh pada tahun 1889. Walaupun para pimpinan besar perjuangan Aceh banyak yang berguguran di medan perang, Tengku Fakinah tetap teguh dalam keyakinan perjuangannya.
Beliau menetap berpindah-pindah mulai dari Lemkrak, Indrapuri, Kemala, Tangsel, bahkan sampai ke Gayo, bergerilya di dalam hutan bersama para pejuang, termasuk menjaga istri pemimpin Aceh agar tidak ditangkap Belanda, seperti Cutpo Lamgugop dan Cut Awan yang merupakan istrinya Tuanku Hashim Bantamuda, ayah dari Tuanku Raja Kemala, ulama dan bangsawan Aceh. Setelah Perang Aceh mereda, dengan adanya perjanjian damai di tahun 1903, maka banyak para pejuang yang kemudian kembali ke dayah atau pesantren mereka untuk menghidupkan kembali kajian keilmuannya. Demikian juga halnya dengan Tengku Fakinah. Setelah syahidnya Tengku Cik di Tiro Mahyet di tahun 1910, maka beliau pun turun gunung pada tahun 1911, dan kembali ke Lemkrak untuk membangun kembali dayah orang tuanya yang telah lama terbengkalai selama masa peperangan. Beliau kembali menjadi seorang guru dan ulama bagi masyarakatnya. Pada tahun 1914, Tengku Fakinah berhasrat ingin melaksanakan ibadah haji dan menetap di Mekah untuk memperdalam ilmunya. Sehingga pada tahun 1915 sampai 1918, beliau berhaji dan menetap di Mekah untuk berguru kepada ulama di Tanah Suci. Kemungkinan besar, beliau sempat belajar kepada Syekh Ahmad Hatib Minangkabau yang wafat tahun 1916 dan kepada ulama lain seperti anaknya Syekh Said Bahri Syatta pengarang kitab Hasyiah Iyanatu Tolibin yaitu Syekh Said Ahmad Syatta. Setelah menjadi seorang ulama besar dan syaihah, beliau pulang kembali ke dayahnya untuk membuat banyak pembaharuan dan semangat baru yang dibawanya dari kota suci Mekah. Maka ide-ide cemerlang Tengku Hajah Fakinah disambut secara antusias oleh para ulama dan ule Balang Aceh seperti Tuanku Raja Kemala dan Toku Panglima Polem Muhammad Daud. Bahkan keduanya juga membangun lembaga pendidikan di Pelanggahan oleh Tuanku Raja Kemala dan Dayah Lamsi oleh Toku Panglima Polem Muhammad Daud. Tengku Fakinah, wafat 8 Ramadan 1359 Hijriah, atau 1938 Masehi, di Kampung Baha Mukim Lemkrak, dalam usia 75 tahun. Demikian perkenalan singkat kita dengan Tengku Fakinah. Pohon jati ditebang orang, pergi ke hutan mencari jengkol, bukan Siti dan bukan Bambang, tapi saya yang minta jempol. Boleh ya? Semoga konten barusan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.